Orang surga ya. Nah, itu. Jadi orang Arab tak ada yang tahu. Orang surga yang tahu. Jadi begitu juga orang yang berimanlah baru tahu kelahiran Muhammad itu. Kalau tidak beriman mana tahu siapa Muhammad itu yang sebenarnya. Itu maksudnya, itulah Aisyah dan Maryam. Orang yang beriman. Ibadah haji. Ada surga. Bukan hanya sekadar cerita, itu dirasakan itu. Nah, itu semasa kita melaksanakannya itu. Itu maka kita memberi salam masuk ke dalam Masjidil Haram itu kepada surga. Surga Jannatul Darussalam. Nah, itu tingkat yang ke-6. Surga tingkat yang ke-6 itu. Salam kita masuk ke Masjidil Haram itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna Jannatul Darussalam. Nah, itu. Itu masuk ke dalam Masjidil Haram. Jadi waktu kita melaksanakan masuk ke dalam Masjidil Haram itu, benarkah kita merasakan surga itu? Kalau tidak benar, berarti tak benarlah jalan kita itu. Jadi ilmu kita itu tidak benar. Nah, semasa wukuf di padang Arafah, benarkah merasakan surga? Kalau tidak, tidak betul wukufnya. Nah, sudah di Madinah pun demikian juga. Benarkah merasakan surga? Nah, itu. Kalau tidak juga tak betul itu salat arba'innya.
lebih daripada dunia. Karena nikmat itu dunia ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada nikmat. Nah itu. Dengan adanya nikmat, barulah ada harganya dunia ini. Jadi kalau tidak ada nikmat, mana ada harga dunia ini? Nah itu. Jadi yang berharga itu adalah nikmat. Itu bakal lebih besar, 2 kali lipat daripada dunia itu, nikmat itu. Nah, jadi siapa yang mendapatkan nikmat itu berarti mendapatkan lebih daripada dunia ini. Nah, itu maksudnya. Kemudian itu juga Rasulullah berkata, ya Abu Jar, itu diingat kepada Abu Jar, berpagi-pagilah kamu mempelajari kitab Allah, itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Kemudian berpagi-pagilah kamu belajar ilmu pengetahuan, itu lebih baik daripada kamu sholat 1000 rakaat. Itu gimana pula? Iya betul. Karena ilmu itu derajat, ilmu itu pangkat. Nah itu. Kalau amal ibadah itu kan harta. Kan habis harta kan? Nah gitu, dijual orang untuk membeli pangkat. Nah itu. Nah, karena ilmu itu pangkat. Kata Allah, walladzina utul ilmi darajat. Ini ya, masalah ini masalah cerita bahwasanya nanti di akhir zaman akan turun Nabi Isa gitu kan, Imam Mahdi. Ada nggak menjadi khayalan sebenarnya ini kemana Pak? Kita Pak. Nabi Isa ini sebenarnya kok akan turun, kemudian Imam Mahdi juga akan turun. Nah itu kan jadi khayalan dah. Niatnya gimana Pak? Iya. Imam Mahdi itu ilmu tarekat. Nah itu Nabi Isa itu ilmu hakikat. Itu yang bisa membunuh Dajjal. Dajjal itu buta mata hati. Buta matanya sebelah kan buta mata hatinya itu Dajjal. Matanya satu kan? Matanya satu. Itu. Jadi Isa yang bisa membunuhnya itu. Nah itu. Maka orang-orang hakikat yang bisa membunuh Dajjal itu. Nah itu. Yang bisa mengubat mata hati itu supaya tidak buta, itulah Isa. Udah turun Dajjal itu. Sekarang turun Dajjal lah. Zamannya sekarang ini. Sekarang Maryam. Jadi orang hakikat itulah Isa itu kan. Orang hakikat itulah. Orang hakikat lah yang bisa membunuh Dajjal itu. Itu hakikat itu Isa ya. Itulah Isa. Dajjal ini orang syariat yang buta mata hatinya, yang tidak melihat Tuhannya. Kasih tahu enggak mau dia. Kasih tahu, dia yang pandainya. Alami lah. Iya. Berantem terus kan sama Wak Nabu itu. Cerita nurani pula dia tuh. Bercerita nurani pula tuh dia. Pakuan Ustaz Wak Labu. Tahu betul. Enggak ada tuh hakikat tuh penceramah itu. Tapi sekarang kalau ceramah pada hakikatnya dan lucu juga. Pada dia menyebut hakikat kan. Dulu dibilang enggak ada itu tarekat, hakikat, makrifat, tak ada itu deh. Sekarang asal ceramah pada hakikatnya. Jadi tahu serius. Ya ada. Iya ada. Ada itu akhlak itu. Akhlaknya itu pekerti kan. Iya, itu iman. Itu maka lebih berilmu. Tidak apapun ilmu seseorang itu tidak beradab dari itu. Karena akhlak itu ada. Di sekolah gua ada tuh ya. Iya. Sekarang nggak ada lagi sekolah belajar. Maka kata Rasulullah yang menyatakan
Nah, itu. Hanya saja aku diutus kepada Rasulullah menyempurnakan budi pekerti yang baik. Itu akhlak tadi. Disebut akhlakul karimah. Mu'istu min makarimal akhlak. Nah, itu. Hanya saja aku diutus kata Rasul, hanya menyempurnakan akhlak. Tuan mau diizinkan. Merokok itu ada apa enggak? Enggak ada mui Tuan. Karena merokok itu haram lagi. Itu berubah lagi. Ya. Karena makruh katanya. Gimana tuh Tuan? Itu makruh atau haram bagi orang yang tak pandai merokok. Kalau dia coba isap usapannya merokok kota mabuk, mabuk itu haram. Kalau yang biasa merokok wajib bilang. Kan bukan wajib, kalau tidak merokok mudarat. Nah, coba macam mana? Kalau kita sedang nabat bisa tetap kaki. Nah, itu kalau sedang merokok kan. Kalau sedang megang martil bisa terpukul tangan. Karena kepingin mau merokok kan. Nah. Mui pula tuh Tuan, Iya. bikin fatwa haram tuh. Mui pun nggak apa-apa itu. Yang penting sama saya wajib merokok bilang. Wajib merokok. Kenapa katanya? Saya kalau tidak merokok mudarat. Iya Tuan. Nah itu bahaya saya. Ah kan wajib bilang begitu. Jadi kalau merokok saya enggak. Nah lepas saya dari mudarat. Nah, tapi kan sudah awak ketagih kan. Ya. Ya cobalah pikirkan. Baru-baru aja tuh keluar fatwa. Oh iya. Iya. Itu golput haram kan itu ada. Ya. Haram dari mana datangnya? Coba. Kalau orang tak suka dalam agama pun tidak apa-apa. Tuhan mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Apalagi kalau soal memilih sajanya apa pula? Ya kalau ada rasa keuntungannya kerjakannya, kalau tidak ya kalau tak ada keuntungannya itu apa ya? Kan hanya untuk merugi. Itu jangan tak ada apa sajanya itu. Tak ada kerja itu. Tak ada yang dibahasnya. Muka tak katik hukum aja gitu. Ini ada masuk berita ini. Iya. Jadi MUI itu Pak, ulama-ulama di sana tuh, Tuhan pun tak kenal bagaimana Pak? Tapi udah mengaku ulama tuh Pak. Iya. Tapi ulama jangan salah ya. Ulama itu 5 macam itu. Burung jadi ulama. Ulama burung, ular. Ulama juga. Perempuan, ulama juga. Iblis, perempuan juga. Apa? Ulama juga. Ada cuma yang benar satu ulama. 5 yang diturunkan oleh Allah dari surga, ulama cuma satu yang benar. 4 itu. Itu yang 4. Tengok tinggal akunya kan. Kalau iblis, mimbar ke mimbar lah dia. Dari meluncurlah dari lidahnya Quran dan hadis itu. Tapi siapa? Itulah iblis. Itu akhirnya menjerumuskan orang. Coba dibacakannya Al-Quran, hadis begini, tapi tak tahu dengan Tuhan dia. Iblis. Ada. Kalau burung, kalau rame suara burung, tengok aja lah. Banyaklah buah kayu itu. Itu rame lah dia tuh berkicau di situ. Kalau coba kalau tak ada buahnya kayu itu, mau berkicau di situ enggak? Iya. Coba undang. Kalau tabal amplopnya, hampir tak sadar diri dia. Coba kalau tak kasih amplop, coba.
Nah, Datang lagi. kalau mau dia datang lagi. Akan mau dia datang lagi enggak? Ada target deh. Nah, ada targetnya. Itu burung. Kalau ular, kalau kepala cukup di bawah, nyuruh aja kepalanya. Tapi awas, ikulnya. Nah, kalau tak ada yang bakal dibelitnya, tak jalannya tuh. Nah, ada kan yang bakal dibelitnya tuh jalannya tuh. Nah, itu. Itu lama ular. Kalau ulama Adam, dia memperkembangkan surga. Turun ke dunia ini. Nah, itu. Kalau tidak Adam itu turun, tidak berkembang surga itu. Untuk dia saja ya. Lain tak ada dapat surga. Jadi maka diturunkan dia ke dunia ini untuk memperkembangkan surga itu. Supaya banyak penghuni surga itu. Kalau tidak, hanya 2 dia yang Siti Hawa. Kita tak kebagian kan. Izin Tuhan, makamnya Adam dan Hawa itu di mana? Adam di Jeddah. Di Jeddah. Itu. Itu kalau Siti Hawa di Jeddah. Adam di Ka'bah. Karena ada orang yang bilang ada yang di India, ada yang di mana. Tapi itu tak boleh diceritakan. Tak boleh itu rahasia. Itu maka terjadinya serangan tentara Abraha itu kan. Itu sebabnya. Karena ada yang memunculkan rahasia itu. Maka diserang oleh pasukan tentara berjajah kan. Maksudnya mau diambilnya itu. Itu. Jadi sekarang ini Amerika sama Yahudi. Yang mencari itu adalah senjata pembunuh massal. Karena dia ingat kematian Raja Abraha itu betapa pasukan-pasukannya kan dibom atom oleh burung ababil itu kan. Dengan tanah yang berbisa itu kan. Gitu. Jadi di mana itu sekarang tanah yang berbisa itu? Itu mau dijadikannya senjata. Jadi supaya seluruh dunia ini nyembah sama dia, takluk sama dia. Kalau dia punya senjata itu. Itu dikatakan senjata pembunuh massal. Dikatakannya. Dituduhnya di Irak. Ini direbutnya Masjidil Aqsa tuh. Ataupun Masjidil Aqsa. Bukan Aqsa. Baitul Muqaddas. Aqsa bukan di situ. Aqsa di hadrat Allah itu. Itu Baitul Muqaddas yang di Palestina itu. Di Palestina. Itu apa Tayron Ababil itu kan? Iya. Alam tarokan aja. Iya. Jadi itu yang membawa tanah itu bukan ababil. Tanah dari surga. Bukan. Tanah dari apa itu? Lembaga itu. Dari Ka'bah itu. Dari situ dari. Orang dah mau diserangnya Ka'bah itu mau dibongkar kan. Keluarlah burung itu dari situ. Itu membawa tanah itu sebesar kacang hijaunya. Satu di mulut, 2 di kaki. Padahal itu pesawat dia sudah ada menyentuh itu kan. Kan yang seperti burung itu. Kan membawa bom 3 biji ya. Itu di kakinya 2 bom, di muka 1. Jadi 3 bom yang dia bawa. Udah dibikinnya apanya pesawatnya. Abadilnya tuh dibikinnya contohnya. Tapi itulah pelurunya yang belum dapat dia. Pembunuh massal itu kan. Itu apa kata Allah? Apabila dijatuhkannya itu kepada gajah itu ka'askin ma'kul, kata Allah, seperti daun dimakan ulat. Gitu. Habis runtuh kulitnya, runtuh dagingnya penyerang kan. Itu.
tahu juga rahasia-rahasia sebagian itu. Dia tahu juga mereka. Ya, Al-Quran. Yahudi kan ahli Al-Quran. Ada cetak. Kalau kita ini mana ada yang ahli Al-Quran? Nah, itu. Yahudi lah. Tapi tak beriman. Nah, itu salahnya. Cuma sekadar berilmu dia. Nah, itu mempelajari Al-Quran sekadar berilmu, tapi tidak beriman. Jadi yang sebenarnya Al-Quran hanya bukan ilmu. Dia adalah untuk menjadikan iman ilmu itu. Jadi izin tuan, di dalam kitab soal jawab yang mata ilal itu tuan, ilal muqtadi itu, ada ditanyanya gitu. Apa asal ma'rifat itu tuan? Apa asal ma'rifat itu? Jadi asal ma'rifat itu, hakikat mungkinul wujud itu katanya muhdas tuan. Dan hakikat mungkinul wujud itu tadi semuanya kejahatan itu. Muhdas dengan kadim ini tuan. Iya, muhdas dengan kadim tidak bercerai. Tidak bercerai tuan. Ya, yang dikatakan kadim diri Allah, yang dikatakan muhdas itu diri hamba. Nah, itu tidak bercerai antara muhdas dengan kadim. Siapa menceraikannya? Muhdas dengan kadim jahil murakab. 2 kali jahil. Berarti ini ketikanya Allah dengan Muhammad katanya. Nah, iyalah. Itu Nabi Islam. Jadi mana itu? Itu Nabi Islam. Kalau Allah dan Muhammad itu Nabi Islam. Kalau ini muhaddas dengan kadim. Muhaddas inilah manusia. Yang baharu ini muhaddas. Kadim diri Allah. Tidak bercerai dia. Muhaddas dengan kadim. Berarti Allah dengan hamba. Nah, itu. Maka hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, itu eratkan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Bukan berarti kita hubungan kepada Allah itu juga syirik. Tinggallah manusia. Kalau berhubungan manusia itu juga kepekaan. Nah, setelah banyak jumpa manusia kan, tinggallah Allah. Kan gitu. Jadi kita berhubungan dengan Allah, otomatis berhubungan sama manusia. Berhubungan sesama manusia, otomatis berhubungan dengan Allah. Nah, itu karena Allah dengan manusia tidak berpisah. Itu muhaddas dengan kadim tadi. Iya. Kalau sudah manusia itu bercerai dengan Allah, mana mau kita kawan lagi? Itu. Walaupun mau kawan dia mau lari ya. Aduh. Aduh. Itu bangkai. Iya. Jangan jalan. Mantap. Jadi mantap. Jadi itulah yang kebanyakan iman itu Tuhan di langit, di atas sana Tuhan. Itu. Rasul itu di Mekah, di Madinah sana. Umat itu di mana-mana bertabur. Itu kan 3 kekuasaan itu. Itu maka ada 2 syiriknya itu. Itu maka Rasul mengatakan syirik semata-mata. Itu di mana di Jakarta Tuan ada agama baru lagi Tuan. Iya.
Ini api ninggit ya. Itu Tuhan. Nah. Jadi perempuan sama laki-laki ranjangan boleh katanya. Oh. Satu kamar tidur. Ya. Ada yang berjalan itu Tuhan. Bekas katanya. Bekas ya orangnya. Itu dirinya Tuhan ya. Iya. Oh, jadi ngakunya dirinya Tuhan. Iya, tidak ada hukum lagi. Ada hukum lagi bebas semua. Itu namanya. Dia nggak perlu sholat, nggak perlu apa, main bergitar nyanyi. Betul. Orang dia untuk merusak agamanya, bukan dia ikut agama, bukan. Dia untuk merusak agama. Bukan dia ngerti itu kan ya? Bukan dia ngerti. Itu bukan agama, bukan. Tapi sebenarnya dia bilang Islam. Iya. Adakah tulisan Muhammad, Allah, Itu katakan aliran agama. aliran agama, Aliran kepercayaan. betul. Nah, itu bukan agama. sekarang Tuhan Abu Hanafiah sudah melayahkan Tuhan. Kita ditakuti juga di sana sekarang Tuhan. Macam mana? Yang ditakuti juga. Nah, Tapi kemarin tempuh semuanya itu mau membuat kawasan Merdeka Kalah itu tempat pelabuhan bebas. Dia ketahuan lah sama dia. Dia bilang lah, bilangkan sama